Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa, sambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang saat ini ya, bergosip tentang pesonamu ya. Jadi kita lihat prediksi tentang gosip yang beredar saat ini tentang pesonamu, daya tarikmu sekarang dalam waktu dekat ya. Oke. Terima kasih. Cara. Wah, jadi ada gosip ya. Ada gosip, guys. Ada yang membicarakan kamu kayak kamu itu sekarang sayang banget sama dirimu. Kamu sekarang kayak peduli banget sama dirimu sendiri. Kamu mencintai dirimu sendiri gitu. Ya bisa dibilang kamu menghargai diri sendiri gitu. Jadi kamu menjaga hatimu, kamu tidak mau sakit hati lagi. Kamu menjaga hatimu, kamu nggak mau kecewa lagi. Kamu tidak mau drama lagi. Ada juga yang bicarain kamu sangat menyayangi energi kamu, sangat menyayangi waktumu. Jadi buat apa ya? Buat apa buang-buang energi atau buang-buang waktu ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke. Dan ada gosip tentang pesonamu ya. Ada yang ngerasa sekarang atau dalam waktu dekat ini kamu orangnya jelas banget ya. Maunya kamu itu sat. Jadi kamu tidak suka basa-basi, kamu tidak suka hal-hal yang bertele-tele, kamu tidak suka orang yang banyak drama ya. Kamu tuh orangnya kayak sekarang jelas, to the point. Beberapa ngerasa ya kamu lebih kayak orang yang lebih tegas, lebih disiplin. Kamu kayak orang yang mau hidup lebih teratur, lebih makmur. Atau apa ya? Ya pokoknya kamu pengen hidup lebih baik ya. Ya jelas lah. Kalau sudah lebih positif, pasti pengennya hidup lebih baik ya. Terus ada yang gosipin kamu kayak yakin banget ya dengan intuisimu. Kamu yakin dengan kata hatimu, kamu yakin dengan firasatmu. Kamu sangat percaya diri, kamu yakin dengan kata hatimu itu. Yang menurutmu baik, kamu yakini baik. Yang menurut kamu buruk, ya kamu yakini itu buruk. Jadi kamu ya bisa sih memilih ya, mana yang positif, mana yang negatif gitu. Makanya kamu tuh orangnya sekarang tegas sih. Ada yang ngerasa kamu independen, kamu mandiri. Jadi kayak ya udahlah, nggak enakan terus sama orang ya kan. Sampai kapan ngejaga perasaan orang ya? Kamu sekarang ngejaga perasaanmu gitu. Kamu ngerasa apa ya? Ya udah, kalau misalnya ada hal-hal yang negatif ya kita cuek lah. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya ya kita cuek aja. Jadi kamu kayak ya udah, percaya diri aja gitu. Ada juga gosip ya. Kamu kayak sudah move on dari masa lalu. Ya, ada yang ngerasa ya entah siapa ya. Mungkin orang-orang yang udah berlalu gitu. Atau orang yang sudah sia-siakan kamu, orang yang sudah biarkan kamu. Itu kayak ngerasanya kamu udah move on. Kamu seperti orang yang udah melepaskan, udah mengikhlaskan gitu. Bahkan kamu kayak bodo amat gitu ya.
Kamu kayak orang yang ya udahlah, nggak ada waktu untuk orang-orang itu. Atau apa ya, bahkan kamu nggak mau tahu orang masa lalu mau gimana, terserah gitu. Orang yang udah berlalu, yang udah sia-siain aku, ya udah biarin itu urusan dia ya, kita nggak kepo gitu. Lagian udah terbaca di tarot ya, ngapain lagi kepoin gitu kan. Maksudnya ngapain kepoin sosial medianya, ngapain cari tahu dia lagi kemana-mana. Soalnya kan udah terbaca ya di tarot, udah terbaca pas ngelihat tarot gitu. Jadi di tarot kan kamu udah dapet juga banyak jawaban, kamu dapet banyak pencerahan ya tentang seseorang itulah, entah siapalah. Jadi kayak kamu udah tahu banyak hal, makanya kamu kayak ya udah nggak terlalu penasaran lagi dengan dia, nggak terlalu kepo lah sama siapa gitu. Oke? Terus ada gosip kamu sekarang kayak sibuk gitu sama duniamu, kamu sibuk sama hidupmu ya, berapa kalian ada seperti itu. Jadi kamu kayak ngerasa itu energimu, tenagamu, waktumu kamu dedikasikan untuk hidupmu ya, paham ya. Jadi kayak ada yang gosip kamu tuh sekarang kayak orang yang ya udah tenagamu, waktumu, energimu ya untuk hidupmu, untuk bangun hidupmu, untuk bangun masa depanmu. Jadi kayak kamu berjuang gitu untuk hidupmu ya, kamu nggak terlalu bergantung sama orang, kamu pun nggak terlalu peduli omongan orang gitu. Ada yang bilang gitu ya, ada yang ngerasa ih kamu udah asik ya sama hidupmu, kamu udah sibuk ya sama duniamu, kamu nggak terlalu peduli gitu ya dengan omongan orang, dengan tingkahnya orang gitu. Tapi kamu tetap baik kok, kamu tetap sopan santun sama orang, tetap ramah sama orang, cuma kamu nggak berlebihan gitu ke orang-orang gitu sih. Kamu kayak pokoknya waktu, tenagamu, energimu untuk hidupmu, kamu kayak gitu. Oke. Ya kan, kamu tuh kamu hidup dengan caramu sendiri ya. Ada loh yang bicarain kayak gitu, ada yang gosipin kayak gitu. Ih kamu ya, kok gitu Ci? Kok gitu sih? Tapi ada yang ternganga-nganga gitu ya. Ada yang terkaget-kaget, ada yang terheran-heran. Kok bisa ya? Kamu tuh kayak bener-bener hidup dengan caramu sendiri. Kamu kayak jalani hidupmu sesuai jati dirimu. Kamu jalani hidupmu sesuai dengan caramu. Kamu kayak ya gitu, jadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan ya udah nikmatin aja untuk diri sendiri gitu. Jadi nggak butuh pengakuan, nggak butuh penerimaan orang lain, nggak butuh validasi orang lain gitu. Yang penting kan kamu di jalan yang positif untuk hidupmu dan tidak merugikan orang, ya kan? Gitu. Sebenarnya orang salut ya, orang kagum sama kamu, cuma ya gitu. Ada orang menyukai kamu tapi kayak caranya berekspresi itu ya gimana gitu ya. Ya mungkin orangnya ada yang sirik, ada yang iri, cemburuan sama kamu. Jadi ya ekspresi mereka kagum sama kamu itu ya ekspresinya itu aneh gitu ya. Kan ada orang seperti itu. Oke. Dan ini berapa kalian ya, kamu tuh ada yang relax, ada yang santuy banget ya, santai. Tapi santai-santai gitu kamu orangnya serius juga, atau kebalikannya ya, kamu tuh orangnya serius sekarang tapi kamu tetap santai. Kamu kayak ngerasa hidup ini bukan perlombaan, kamu ngerasa nggak perlu berlomba-lomba, nggak perlu buru-buru menanggapi sesuatu ya. Kalau teman, keluarga, mereka kayak gini kayak gitu ya, aku kan nggak harus kayak gitu, aku nggak harus ikuti standar mereka gitu, aku nggak harus ikuti gaya hidup mereka ya. Pokoknya aku punya jalan sendiri sesuai kemampuanku sendiri, cepat atau lambat ya itu sesuai kesanggupan aku ya. Kamu kayak ya udah relax ya. Ini ada berapa kalian atau diantara kita udah banyak ikhlas ya. Apa-apa udah ikhlas aja gitu, bangun pagi atau bangun jam berapa gitu ya, udah hari ini ikhlas, jalani apa aja ikhlas, legowo ya.
Malam hari juga mengurangi overthinking ya. Malam hari kita mengurangi beban pikiran gitu. Padahal sebenarnya bisa aja banyak pikiran. Cuma kayak kamu udah bijak ya, kamu udah dewasa banget jiwamu memilah-memilih mana yang harus benar-benar dipikirin banget, mana yang enggak gitu ya. Jadi ada yang gosip lah, kamu itu bijaksana sekarang. Cuma ada yang kesel banget kayak, kalau kamu tiba-tiba relax, ya dalam tanda kutip ya, kalau kamu relax gitu, pasti ada dong yang berprasangka, berarti kamu cuek, berarti kamu kayak, ya udah kita masa bodoh ya, bodoh amat gitu. Ya ada yang prasangkanya kayak gitu, cuma ya udahlah ya, bodoh amat gitu. Ya masa bodoh aja, yang penting kan sebenarnya ya kamu nggak rugiin orang. Lagi pula itu kelihatan loh, berarti ada orang bergantung sama kamu, ada orang yang haus perhatianmu, ada orang yang haus kasih sayangmu dan sebagainya gitu. Oke? Terus ada yang apa ya? Ada yang gosipin, ada yang bicarain, kamu tuh kayak mau mulai hidup sehat. Beberapa kalian ya pokoknya hidup ini dijalani tanpa yang toksik gitu ya. Ya bergaul pun jangan sama orang yang toksik gitu kan. Makan juga jangan yang toksik, jangan yang beracun. Ya kamu punya pola hidup yang dianggap mereka ya lumayan sehat gitu ya. Padahal ya itu bisa aja gosipnya orang, penilaiannya orang. Cuma itu pesona kamu kelihatan. Auramu sekarang kan positif, auramu sekarang bagus. Jadi orang ngerasa, pola hidupmu berarti bagus ya sekarang. Kamu tahu mana harus direspon, mana yang harus dipikirin, mana yang enggak gitu ya. Oke. Ada yang gosipin ya, ada yang bicarain kamu kayak kamu seperti udah dapet pembelajaran berharga dari orang yang pernah hadir, dari orang yang pernah datang di hidupmu gitu. Ya, ada sih seperti itu. Ada gosip, ada pembicaraan orang kayak gitu tentang kamu. Jadi ada nih, entah siapa ya, bisa orang masa lalu lah, orang masa sekarang, atau keluargamu sendiri, atau temanmu ya, kayak ngomong, sebenarnya kamu itu hebat loh, kamu itu luar biasa, kamu seperti sudah menuntaskan karma-karma, kamu seperti sudah membereskan karma-karma, kamu udah ngerasain asam garam hidup ini, kamu udah ngerasain pahit manis hidup ini, kamu udah ngambil pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu, dari orang-orang lama, dari orang yang pernah hadir di hidupmu gitu. Jadi kayak ya luar biasa lah ya. Ada yang ngerasa gitu. Soalnya kan ada orang yang ngikutin kamu dari dulu. Ada yang ngikutin perkembangan hidupmu dari dulu. Kayak ya aku kan mata-matai kamu ya, dari kapan gitu sampai detik ini gitu, sampai sekarang. Dan aku mikir perjalanan hidup kamu itu nggak mudah gitu. Aku tahu kok orang-orang toksik, orang-orang beracun itu pernah hadir di hidup kamu. Jadi ya sebenarnya kamu itu hebat ya, kamu diakui hebat, kamu diakui luar biasa, kamu seperti dapat banyak pembelajaran, kamu dapat banyak pengalaman dari orang-orang yang pernah hadir di hidupmu, dari orang-orang yang pernah mengecewakan kamu. Terus kamu belajar memaafkan, kamu belajar mengikhlaskan, kamu ambil pembelajarannya, kamu ambil hikmahnya. Berarti kan kamu luar biasa gitu. Jadi ada yang bilang, wah kalau kamu udahlah. kamu berpengalaman. Kamu tuh orang yang sudah banyak pengalamannya. Jadi ya, ya salut lah ya. Ada yang gosipin itu pesonamu ya. Terus, oke. Aku ngelihat ada juga mungkin orang yang terkoneksi secara spiritual sama kamu, orang yang koneksinya kuat banget ya, yang dar sama kamu. Ada koneksi siapalah ya kan, kuat banget sama kamu, bisa twin flame, entah siapa yang ada koneksi spiritual sama kamu. Nah dia mungkin bicarain kamu juga ya.
Tapi bisa juga dia bicara sama dirinya sendiri, kayak apa ya? Ya kamu itu seperti mirror, kamu itu seperti cerminnya, gitu. Jadi kamu seperti ngajarin dia untuk berubah, ya. Soalnya kamu itu kayak mirror banget ya, ngasih cermin, kamu ngasih kaca buat dia supaya ngaca, supaya dia tahu letak kesalahannya, supaya dia introspeksi dirinya, dan supaya dia perbaiki dirinya, gitu. Bisa juga kamu itu mau mirroring dengan orang-orang. Kamu mau bersikap sebagai cermin, kamu mau bersikap sebagai kaca buat orang-orang ngaca, ya. Misalnya temanmu cuek, kamu bisa juga cuek, ya. Jadi mereka tahu rasanya. Atau ada keluargamu yang diam, kamu ikutan diam. Ya, jadi mereka tahu rasanya, gitu. Jadi kamu kayak, wah, nge-trigger gitu. Kamu bisa memberikan pembelajaran untuk seseorang, kamu bisa memacu seseorang untuk ngoreksi dirinya, untuk mengubah dirinya, gitu. Oke. Wah, kamu cie. Kamu sih. Ya kalian ada ya seluar biasa itu. Aku aja kagum sama kamu ya. Aku salut sih kalau kalian ada kayak gitu ya. Oke. Ini ada yang gosipin kamu sekarang kayak orang yang magical ya. Kamu sekarang kayak orang yang ajaib. Beberapa ini menggosipkan kamu itu orangnya ada mistisnya gitu. Ada yang gosipin kamu itu seperti orang yang mistis, yang magic, yang magical, yang ajaib gitu. Beberapa bicarain aura kamu itu beda sekarang. Seperti ada yang jagain kamu, seperti ada yang melindungi kamu sekarang. Bahkan ada yang ngerasa kamu pakai pegangan gitu. Buat apalah ya kan? Ya namanya juga gosip ya, namanya juga ya cerita orang doang. Ya itu kan bisa valid, bisa enggak gitu kan. Jadi ya namanya juga orang menggosipkan kita. Jadi ada yang ngerasa kalau auramu sekarang beda, berarti kamu kenapa-kenapa ya. Jangan-jangan kamu ada pegangan, kamu ada apa gitu di dalam dirimu ya kan? Tuh. Oke. Tapi ada ya perlahan tapi pasti ya. Orang-orang ini kebuka gitu mata hatinya, kebuka intuisinya, kebuka pola pikirnya, atau kebuka juga sih hati nuraninya bahwa ya kamu itu sebenarnya tidak perlu dicurigai gimana-gimana ya. Soalnya kamu itu memang sosok yang membawa cahaya ya. Lagi pula ya Tuhan dan semesta itu kan bisa ya mengungkapkan kebenaran. Tuhan bisa menyadarkan hati seseorang. Tuhan bisa membolak-balikkan hati mereka. Jadi mereka kayak nyadar aja gitu. Atau terbukalah mata hatinya. Iya juga ya. Kayaknya kamu bukan aneh gitu. Kamu bukan magic, kamu bukan pakai pelet, kamu bukan pakai apa-apa, kamu bukan punya pegangan atau apa, tapi kayak ya juga kamu tuh makin hari makin spiritual. Kamu makin connect sama dirimu, kamu connect ke Tuhan, jadi kamu diberkahi Tuhan, kamu dikasih cahaya oleh Tuhan, ya akhirnya kamu bawa cahaya, kamu seperti bawa sinar, bawa berkah, kamu bisa menyadari kesalahan seseorang, kamu bisa menyadari ya bahwa seseorang itu bersalah, seseorang itu harus berubah, ya kamu kayak bawa cahaya gitulah, jadi ya gemoy bingit gitu ya. Ya luar biasa banget kamu. So, jadi ya, kalau ada orang suka denial, orang yang suka menyangkal, kayak nyari-nyari gitu ya, celah buruknya kamu lah, kamu itu gimana lah, tapi kayak akhirnya nggak bisa. Karena gimana pun kamu, kalau kamu cahaya, mau ditutupi apapun, kamu tetap cahaya. Itu. Oke. Nah, terus ada ya gosip kayak kamu tuh orangnya sekarang sabar, tenang, damai, kalem gitu. Kamu tidak barbar ya, tapi kamu orangnya sabar.
Ada sih yang gosipin ya. Aku ya, kalau ngelihat perjalanan hidupmu ya, aku kalau ngelihat proses hidupmu, ih, aku nggak nyangka gitu. Kamu sabar banget melalui semua itu. Kamu sabar banget menjalani semua itu. Aku kalau jadi kamu, belum tentu aku kuat kayak kamu, ya. Aku kalau jadi sepertimu, belum tentu aku sanggup kayak kamu. Tuh. Jadi adalah yang memuji ya. Kamu sabar banget, kamu kuat, kamu tegar, kamu tuh jiwa yang hebat, ya. Terus kamu tenang. Kamu tuh sekarang menyikapi masalah, kamu tuh diem dulu, tenang dulu, dengerin intuisi dulu, kamu dengerin kata hatimu dulu, baru kamu mau bertindak sesuatu, baru kamu mau bicara sesuatu. Jadi kamu tuh kayak kalau bicara itu benar-benar bicara yang seperlunya. Kamu bertingkah laku juga seperlunya, jadi nggak banyak drama gitu. Kamu tidak mau berbicara berlebihan, tidak mau bertingkah berlebihan. Kamu tuh sekarang mungkin lebih biasa aja gitu. Kamu bersikap biasa aja, ya. Itu maksudnya. Jadi orang kayak ngegosip ya. Kok jiwamu itu tenang banget ya? Sabar, legowo, ikhlas, ada masalah, berusaha tenang. Kamu apa ya? Bisa setenang itu, sesabar itu. Kayak apa ya? Kamu berdamai dengan semuanya, berdamai dengan apapun yang terjadi menurut kamu ya udah terjadi gitu. Terus kamu menyikapi persoalan ya mungkin diam dulu, tenang dulu, berdoa dulu, dengerin kata hati dulu, baru memutuskan sesuatu, bertindak sesuatu gitu. Jadi kayak bijak gitu ya, bijak banget. Kamu nggak impulsif ya, kamu tidak terburu-buru merespon sesuatu, kamu tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Jadi kamu bicara nggak sembarangan, kamu bertingkah juga nggak sembarangan. Jadi kamu orangnya bukan sembarangan. Ya gitu. Luar biasa ya. Oke, ini kamu bisa memenuhi diri sendiri ya. Meskipun ya manusiawi lah, kadang kita ngerasa sepi, kadang kita ngerasa lonely, kadang kita ngerasa ya gimana lah. Susah ya nyari orang tulus di dunia ini. Susah banget sih bergantung sama orang, apalagi zaman sekarang gitu. Jadi ya udah, kamu berusaha bahagiain diri sendiri, kamu memenuhi dirimu sendiri. Ya, berdirilah di kakimu sendiri ya. Terus entah kenapa sekarang pesonamu ya, ini berapa kalian, ada loh makin cantik bingit gitu. Ada kalian makin cantik banget, makin ganteng banget, makin apa ya, bersinar auramu, bercahaya banget auramu ya. Sampai ada yang dimabuk kepayang ya kalau lihat kamu sekarang. Ada gitu. Coba kamu bikin foto terbarumu, pasti nggak nyangka ya. Ya kamu ada aura baru, aura yang lebih positif gitu ya. Terus sih. Terus ada nih jadinya kecanduan gitu ya, kecanduan nyariin kamu, ya minimal kecanduan kepo sama kamu. Ada yang gitu ya, kayak ada rasa aku candu loh. Candu banget, kunjungi terus profilmu. Aku kunjungi terus kontakmu. Aku kunjungi terus sosial mediamu. Ya, walaupun kamu diam gitu, walaupun kamu gimana gitu, aku kecanduan ya. Terus ada memang ya salut banget lah sama intuisimu, salut banget ya sama kata hatimu. Bahkan ada yang ngerasa nggak nyangka ya, ternyata intuisi itu luar biasa ya, ternyata firasat itu nggak bisa disepelekan. Apalagi kalau kamu jiwa-jiwa yang sudah spiritual, intuisi, firasatmu bagus gitu, jadi kayak nggak nyangka. Itu kayak magical, ajaib. Kamu bermodalkan intuisi itu bisa menuntun langkahmu gitu kan. Kamu yang bermodalkan firasat ya, itu bisa menuntun langkahmu, merubah hidupmu jadi lebih baik gitu ya. Ya adalah nggak nyangka gitu. Jadi mereka memahami bahwa
Ya juga ya, intuisi itu kan suara hati. Intuisi itu kan suara Tuhan. Intuisi itu suara semesta gitu. Memang ya salut lah. Salut dengan spiritualitasmu ya. Salut dengan perjalanan spiritualmu. Sampai kamu punya kesadaran bahwa di dalam intuisimu ada suara Tuhan, ada suara malaikat, ada suara semesta dan semuanya gitu. Yang gak nyangka kita bisa belajar gitu sama kamu tentang intuisi, tentang hati nurani, tentang ya segala macam lah yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Tuh. Terus apa ya? Ada yang kayak ngegosipin atau bicarain kamu itu bisa mengendalikan emosionalmu sekarang ya. Jadi kamu tidak cepat-cepat gitu merespon sesuatu. Kamu tidak cepat-cepat terpancing akan sesuatu. Kamu tidak cepat terpancing seseorang juga gitu. Kamu kayak kayak orang yang cerdas secara emosional. Kamu tahu ketenangan jiwa, kamu tahu ketenangan batin, kamu tahu healing. Kamu tahu kayak ya bagaimana kita rileks mengambil keputusan, bagaimana kita rileks mengambil tindakan. Kamu tahu gitu. Jadi kamu ya tidak barbar gitu. Jadi ada yang ngerasa adem banget ya ngelihat kamu. Kamu tuh adem ya. Kamu sejuk dipandang, kamu sejuk banget dilihat gitu. Dan orang jadi kayak pengen gitu datang ke tempat kamu. Ada orang yang jadi pengen nyari kamu ya, entah cepat atau lambat, tapi ya aku rasa ada akhirnya ngerasa mengikuti lah kemanapun kamu, karena ya kamu cahaya, kamu itu pantas dijadikan contoh, kamu pantas dijadikan panutan gitu ya. Terus ada gosip, ada yang bicarain kamu tuh sekarang lebih suka banyak mendengar daripada banyak bicara. Karena bicara itu capek ya. Apalagi kalau bicaranya nggak ada faedahnya. Buat apa omong kosong ya. Jadi kamu tidak mau berdebat, kamu tidak merespon perdebatan yang sia-sia ya. Kamu kayak tahu gitu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Jadi kamu ngerasa ya kalau bicara itu harus berhati-hati, bertingkah itu harus berhati-hati ya. Kamu kayak serba ini dengerin dulu intuisi ya. Kamu kayak gitu. Jadi kamu sekarang lebih baik mendengar aja, lebih baik nonton aja, nonton dramanya mereka. Nonton aja, liatin aja drama-drama mereka, dengerin aja mereka mau gimana ya. Tapi kita sedikit bicara, sedikit merespon ya. Supaya sedikit membuang energi itu. Sebenarnya ada yang jadi kesel sama kamu, ada yang jadi jengkel lah ya, kayak gitu ke kamu. Cuma ya udah, kan kamu yang tahu ya kesehatan mentalmu itu kayak gimana. Kalau kamu rasa lagi capek untuk bicara ya bagus diem ya. Kalau kamu rasa lagi capek drama-drama ya diam aja gitu. Kan kamu yang tahu ya yang baik untuk kesehatan mentalmu. Oke? Oke. Kamu memang ada perubahan ke arah positif ya. Ada yang ngerasa kamu itu makin hari makin berkembang jiwamu, bertumbuh kedewasaanmu ya. Ada juga memang ngerasa kamu tuh bijak. Kamu sangat bijak. Jadi ya kamu diam-diam gitu nggak polos ya. Mungkin ada kemarin-kemarin dulu-dulu ya orang ngerasa kamu polos gitu ya, padahal enggak gitu ya. Apalagi sekarang gitu kan. Sekarang kamu makin spiritual, kamu sekarang seperti punya kekuatan, kamu punya kekuatan intuisi. Kamu tuh hebat sekarang soal intuisi, soal firasat, kata hati. Jadi kamu bisa ya seperti ya merasakanlah energi orang-orang. Kamu tidak bisa dimanipulasi lagi, kamu tidak bisa dikecewakan lagi, kamu tidak bisa disakiti lagi ya.
Jadi kamu diam-diam gitu, tapi nggak polos ya. Atau kamu tidak banyak bicara, tapi nggak polos juga ya. Justru orang kayak kamu, kalau banyak mendengar, kamu yang banyak tahu ya. Justru orang sepertimu mungkin yang banyak diam, dengerin intuisi aja, ya bisa aja kamu tahu segalanya ya. Berarti kamu tidak polos. Ya, orang kalau meremehkan kamu itu salah ya. Orang yang sepele sama kamu itu kayaknya akhirnya nyesel ya. Karena sebenarnya kamu itu sosok yang luar biasa. Kamu baik-baik gitu ternyata bijak ya. Kamu baik-baik gitu ternyata tidak bisa dipermainkan. Ya, kamu tidak polos ya. Tidak seburuk yang mereka kira. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.